Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi e-voting yang telah saya buat, yang saya beri nama Sipekat, Sistem Informasi Pemilihan Kepala Desa. Nah, jadi nantinya saya harapkan dengan aplikasi ini, warga desa bisa dengan mudahnya memilih kepala desa. Nah, jadi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini, tertarik dengan jasa pembuatan aplikasi seperti ini, teman-teman juga bisa custom nanti misalnya untuk pemilihan ketua OSIS, atau mungkin teman-teman bisa gunakan di kampus atau di instansi lain. Nah, untuk aplikasi ini saya bangun untuk berbasis web, aplikasi berbasis web, dan teknologi yang saya gunakan di sini yaitu Laravel, framework dari PHP. Kemudian untuk database-nya sendiri saya menggunakan MySQL. Nah, kemudian untuk fitur dari aplikasi ini ya antara lain itu ada login system yang mana nantinya akan ada fitur login dengan dua user ya. Dua user memiliki role yang berbeda. Yang pertama itu admin, kemudian yang kedua itu operator. Nah, operatornya ini nanti dimiliki masing-masing desa. Nah, kemudian ada CRUD data. Nah, CRUD data sendiri ini kita bisa menyimpan, kemudian update atau ubah, kemudian menghapus data. Dan sebagai contohnya di sini, data-datanya seperti kecamatan, kemudian data desa, data pemilih, maupun data calon. Nah, kemudian fitur yang paling utama yaitu fitur e-voting-nya sendiri. Jadi nanti di sini kita bisa memilih calon ke kepala desa sesuai dengan desa operator yang telah login. Nah, kemudian di sini juga ada fitur report. Nanti akan ada tampilan sebuah grafik yang menunjukkan hasil dari perolehan suara masing-masing calon, serta ada sebuah report berbentuk PDF nantinya yang bisa kita print. Oke, jadi langsung saja kita demokan ke aplikasinya. Nah, ini halaman awalnya. Di sini hanya ada sebuah teks nama aplikasinya, kemudian ilustrasi, dan juga ada sebuah menu login di pojok kanan. Nah, di sini kita bisa klik login. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, untuk user sendiri, di sini kita memiliki dua role yang berbeda. Ada admin dan juga ada operator. Nah, admin ini tentu fungsinya nanti lebih luas, hanya saja dia dibatasi untuk voting. Nah, sedangkan operator ini di sini dia menyimpan desa ID yang mana dia akan menyimpan masing-masing desa, masing-masing operator itu nanti dia bisa memilih sesuai dengan ID desanya tersebut. Jika dia memiliki ID desa 2, maka calon yang bisa dipilih yaitu calon dari desa dengan ID 2. Sekarang kita coba demokan. Di sini saya login sebagai admin terlebih dahulu. Dan untuk passwordnya, saya berikan password. Oke, setelah login, di sini kita lihat ada dashboard ya. Dashboardnya hanya seperti ini, jumlah kecamatan, desa, calon, dan pemilihnya. Di sini ada beberapa menu. Nah, ada data kecamatan. Di sini sudah komplit ya proses CRUD-nya, nambah data, kemudian ubah data, dan juga hapus data. Begitu juga dengan data desa, data calon, dan juga data pemilih. Nah, di sini kita akan coba tes terlebih dahulu, tambah kecamatan. Misalnya saya di sini akan coba tambahkan ya kecamatan. Sebagai contoh di sini saya akan coba input say Kepayang. Nah, di sini saya bisa tambah ya. Kemudian di sini ada muncul seperti tos itu, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita juga bisa edit misalnya say Kepayang tadi. Kita bisa edit misalnya say Kepayang update, simpan. Nah, sini juga ada tos berhasil diubah. Kemudian begitu juga dengan hapus, ada confirmation. Ketika kita hapus juga akan muncul tos data berhasil dihapus. Nah, begitu juga halnya dengan data desa, kita bisa melakukan proses seperti itu, menyimpan, kemudian mengubah dan menghapus data. Nah, di sini saya akan langsung demokan untuk operatornya untuk melihatkan proses e-votingnya. Saya coba login menggunakan akun operator. Oke, di sini kita bisa lihat menunya berbeda ya. Di sini tidak ada tambah data kecamatan, data desa, dan juga data user. Nah, hanya sebatas data calon, pemilih, e-voting, dan laporan. Di sini saya akan coba memperlihatkan data pemilih terlebih dahulu ya. Di sini kita ada record beberapa data pemilih. Nah, di sini juga ada desanya masing-masing ya dari setiap pemilih itu. Nah, kemudian di sini saya akan buka data calon.
Nah, di sini data calonnya masih kosong, saya akan coba tambahkan. Ya, sebagai contoh di sini saya akan tambahkan nama calonnya Haji Lulung ya. Kemudian desanya saya akan coba pilih Bandar Pasir Mandoge. Kemudian saya akan coba memilih filenya. Kemudian saya akan coba pilih calonnya di sini sebagai contoh calon 1. Ini gambarnya sebagai contoh saja. Nah, di sini saya coba tambahkan. Oke, di sini datanya berhasil. Ya, untuk proses edit dan hapusnya juga sudah bisa ya. Kemudian saya akan coba tambahkan calon lagi dengan foto yang berbeda. Saya coba tambah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba melakukan proses e-voting. Nah, di sini saya akan coba cari NIK dari pemilih. Saya coba buka di database, di sini tabel pemilih. Saya akan coba akan copy yang paling atas ini. Oke, saya cari. Di sini tidak ada data ya. Karena kita login sebagai operator dengan Desa ID 2. Maka yang akan tampil juga nanti di sini pemilih yang hanya ber-ID Desa 2. Jadi kita tidak bisa mengakses ID Desa NIK dengan ID Desa yang lain selain ID Desa yang sama dengan operator yang saat ini login. Nah, sebagai contoh di sini yang ID Desanya 2 yang ini, Chris Godwin. Saya akan coba copy. Kemudian saya paste, saya cari. Nah, di sini kita bisa melakukan proses pemilihan calon. Saya akan coba klik pilih calon. Nah, dan di sini hanya tampil satu calon ya. Karena jika kita lihat tadi di bagian data calon, nah di sini desanya itu berbeda. Untuk operator yang kita login ini menggunakan ID Desa 2 yang mana itu desanya Bandar Pasir Mandoge. Nah, sedangkan untuk calon dengan nomor 2 ini dia itu berada di Desa Sidomulyo. Jadi dia tidak tampil karena desanya berbeda. Sini kita akan coba update. Sebagai contoh saya akan update ke Bandar Pasir Mandoge biar sama ya. Kemudian di sini saya akan simpan. Nah, kita akan coba melakukan proses e-voting lagi dengan NIK yang tadi. Saya cari. Nah, kemudian di sini saya coba klik pilih calon. Nah, di sini sudah tampil dua calon ya yang bisa kita pilih nantinya. Nah, di sini kita bisa melakukan proses pemilihan. Sebagai contoh saya pilih Haji Lulung ini, saya klik pilih. Nah, di sini ada confirmation lagi untuk menghandle ya, misalnya pemilih itu salah klik gitu. Ketika dia klik, nah di sini ada muncul konfirmasi lagi apakah dia ingin batal atau yakin milih. Di sini kita akan klik yakin. Oke, dia akan di redirect atau dipindahkan lagi ke halaman cari pemilih ya, cari pemilih tadi. Di sini kita bisa lihat ada laporan. Nah, sini datanya kosong, kita akan coba milih desanya sebagai contoh Air Genting. Nah, sini tidak tampil dan di sini ada dua tombol yaitu cetak dan cetak semua. Nah, untuk cetak ini dia hanya akan aktif ketika data dari desa tersebut ada. Sedangkan untuk cetak semua, dia akan selalu aktif dan mencetak data dari desa yang memiliki hasil dari perolehan suara. Di sini tadi yang ada cuma desa Bandar Pasir Mandoge, saya akan coba lihatkan. Nah, di sini sudah tampil ya. Untuk Haji Lulung ada 1 suara dan jumlah total semua suara yang masuk di desa Bandar Pasir Mandoge ini hanya 1. Dan di sini tombol cetaknya aktif. Ya, kita bisa klik cetak, maka akan diarahkan ke halaman yang akan menampilkan bentuk dokumen yang mana ini kita bisa cetak nantinya dalam bentuk PDF dan kita print. Nah, di sini ada perolehan suaranya Haji Lulung ada 1 suara dan Haji Muhammad dia 0 suara. Seperti itu. Saya akan coba close. Nah, di sini kita akan coba melakukan proses e-voting lagi dengan NIK yang sama. Saya coba cari. Nah, di sini dia tidak bisa melakukan pemilihan lagi karena statusnya sudah memilih. Nah, di tabel pemilih ini dia sudah diupdate menjadi statusnya menjadi, saya coba refresh. Nah, di sini statusnya sudah diupdate menjadi sudah. Jadi dia tidak bisa melakukan pemilihan lagi. Saya akan coba cari pemilih dengan NIK yang berbeda. Sebagai contoh yang ini. Nah, kita coba paste, kemudian kita cari. Di sini bisa memilih lagi. Saya akan coba memilih yang Haji Muhammad. Di sini saya klik yakin. Jika kita lihat laporan, kemudian kita buka Desa Bandar Pasir Mandoge tadi. Nah, di sini sudah tampil ya hasilnya masing-masing. Untuk Haji Lulung itu ada 1 suara dan Haji Muhammad untuk 1 suara. Di sini kita bisa lihat cetak atau cetak semuanya.
Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja demo dari aplikasi Si Pekat ini, Sistem Informasi Pemilihan Kepala Desa. Mungkin teman-teman, tertarik ya dengan jasa pembuatan aplikasi seperti ini. Teman-teman juga bisa custom misalnya proses pemilihan ketua OSIS ya, atau untuk instansi yang lain, misalnya seperti kampus ya, untuk proses pemilihan di perkuliahan itu juga bisa, dibuatkan aplikasinya. Sekian aja, demo dari aplikasi Si Pekat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.